Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang view dan view group serta penerapannya dalam membuat UI atau antarmuka aplikasi. Sebelum kita memulai pembahasan, kita buat dulu project baru. Teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti yang telah kita bahas pada modul-modul sebelumnya. Teman-teman bebas memberi nama aplikasinya apa. Ini kita akan beri nama UI sederhana. Oke, sebelum kita membuat UI sederhana untuk aplikasi kita bahas terlebih dahulu apa itu view dan view group. UI atau antarmuka aplikasi Android dibuat menggunakan hierarki tata letak atau object view group dan juga widget atau object view. View group atau tata letak bisa diartikan sebagai penampung yang mengontrol cara tampilan turunannya diposisikan di layar. Contoh dari komponen view group seperti linear layout, relative layout, constraint layout, dan frame layout. Sedangkan widget atau view adalah objek atau komponen UI. Contohnya seperti button, text view, image view, dan sebagainya. Jika digambarkan dalam diagram, kira-kira akan seperti ini. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai view dan view group. Selanjutnya, kita akan mencoba menerapkan view dan view group dalam membuat UI aplikasi. Pertama, teman-teman pastikan sudah membuat project baru. Selanjutnya, buka file activity main yang ada di folder layout. Disinilah kita akan mendesain UI aplikasi yang sedang kita buat. Di sini secara default Android Studio akan menerapkan constraint layout sebagai parent dari layout kita. Namun di sini kita akan menggunakan linear layout terlebih dahulu sebagai pemahaman awal. Teman-teman cukup ubah constraint layout menjadi linear layout. Linear layout ini menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara vertikal ataupun horizontal. Jadi kita perlu menambahkan atribut orientation pada parentnya. Kita beri orientationnya vertikal karena kita akan membuat widget yang ada di dalamnya disusun secara vertikal. Jika diperhatikan, sekarang text view yang ada berpindah ke pojok kiri atas. Nah, untuk memberi jarak antara pinggiran dari layout kita tambahkan padding pada parent atau view group linear layout. Sekarang text view kita setelah berpindah atau memiliki jarak antara pinggiran layout kita. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pada text view terdapat atribut dari constraint layout tadinya. Teman-teman bisa hapus atribut dari constraint layout yang tidak kita gunakan. Nah, sekarang kita akan membuat teks pada text view yang ada. Kita ganti saja teks hello world ini menjadi teks yang ingin kita tulis. Selanjutnya kita akan membuat inputan untuk nama kita. Ini kita pakai edit text. Untuk atribut layout width dan layout height, teman-teman wajib membuatnya karena ini merupakan atribut yang wajib ada. Match parent ini artinya layout kita mengikuti lebar dari layout. Sedangkan jika teman-teman ubah menjadi wrap content, maka panjangnya akan menyesuaikan dari konten yang kita inputkan nantinya. Nah, sini kita gunakan saja match parent.
Begitu juga untuk hike, kita gunakan web content. Selanjutnya kita tambahkan widget button yang akan kita gunakan untuk melakukan aksi. Lalu kita tambahkan text view lagi yang gunanya untuk menampilkan nama yang kita inputkan di edit text ketika button show ditekan. Selanjutnya, untuk mengakses view yang telah kita buat di sini nantinya, kita tambahkan atribut ID pada widget yang akan kita akses nantinya. Yang akan kita akses nantinya yang pertama edit text, kedua button, dan ketiga text view yang akan menampilkan nama yang diinputkan user. Jadi teman-teman tambahkan ID pada masing-masing widget yang kita gunakan. Untuk merapikan coding yang teman-teman tulis, teman-teman bisa klik code, lalu reformat code. Nah, nantinya codingan teman-teman akan dirapikan secara otomatis. Nah, untuk sementara, kita telah berhasil membuat tampilan sederhana dengan menerapkan view group dan view. Selanjutnya kita akan berpindah untuk melakukan logic agar ketika user menginputkan nama dan menekan tombol show yang di sini akan menampilkan nama yang diinputkan user. Selanjutnya kita implementasikan onClick listener agar ketika button show ditekan kita dapat memberikan aksi. Teman-teman implementasikan onClick listener pada bagian class main activity. Nah, di sini akan menghadapi error. Cara untuk mengatasinya, teman-teman tekan Alt Enter pada keyboard, lalu klik implement method. Lalu klik OK. Nantinya akan otomatis tergenerate suatu metode baru dengan nama onClick. Lalu kita berikan aksi onClick pada button show yang telah kita inisiasi tadi. Selanjutnya kita perlu memberikan aksi ketika button show diklik. Nah, di sini kita akan memberi logika ketika ID button yang diklik adalah btn show, maka kita akan memberikan suatu aksi di dalamnya. Nah, di sini kita ingin menampilkan nama
yang diinputkan user untuk ditampilkan pada text view yang telah kita buat tadinya. Sekarang kita telah selesai membuat logic dari aplikasi kita. Teman-teman sudah bisa mencobakan aplikasinya ke emulator atau smartphone teman-teman.